Zero menerima tugas itu dan mulai bersiap. Saat itu di luar sudah mulai terang. Setelah berganti pakaian dan menyembunyikan ciptaannya, Zero memberitahu Lukian bahwa ia harus pergi dan ingin mengambil cuti sehari. Gadis manis itu menatapnya, melihat tatapan dingin, seolah pria itu sedang merencanakan sesuatu. "Kalau ada masalah, aku bisa membantumu," kata Lukian. Zero meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja dan memintanya untuk tidak khawatir. Sang pahlawan kemudian meninggalkan bengkel dan menuju ke tempat pembuangan sampah. Ia diam-diam diawasi oleh orang-orang tak dikenal, yang terkejut mendengar bahwa pria itu bernilai $150.000, padahal penampilannya seperti orang biasa. Para penguntit itu lalu masuk ke mobil dan mengikutinya, sementara pengamat lain melaporkan bahwa tim lebah stinging sedang memburu target. Setibanya di tempat pembuangan, Zero berpikir bahwa jika pertarungan terjadi di kota, warga biasa bisa celaka. Jadi tempat ini lebih tepat untuk bertarung. Ia memasuki rumah Leopard dan berkata bahwa ia datang untuk mencari bahan. Bos mafia itu mengatakan sudah waktunya makan malam dan mengundangnya untuk bergabung. Zero menyadari bahwa itu bukanlah ajakan, melainkan suatu perintah, dan ia pun setuju. Kepala mafia itu terlihat tersenyum licik. Tak lama kemudian saat makan malam, Leopard berkata bahwa ia telah menghabiskan banyak uang untuk mencari tahu siapa Zero. Namun tidak menyangka bahwa dia hanyalah seorang pengembara yang baru tiba di ibu kota barat. Zero menjawab bahwa kadang sumber informasi bisa saja keliru dan menyarankan sang mafia untuk memikirkannya. Leopard memerintahkan Zero untuk menceritakan semua yang ia tahu tentang pembuatan senjata demi kebaikannya sendiri. Ia berharap bisa bekerja sama secara baik-baik. Jika tidak, ia akan memaksa informasi itu keluar. Zero hanya menatap tajam sambil tersenyum. Ia bertanya pada Leopard, apakah ia yakin bisa menghadapinya. Namun kepala para bandit itu tidak bergeming, menganggap Zero hanyalah pengembara yang tak berdaya. Zero lalu berkata bahwa rupanya sumber informasi Leopard tidak mengetahui semua tentang dirinya. Ia menyarankan Leopard untuk membuka bagian gelap internet dan melihat berapa besar harga yang dipasang untuk kepalanya. Pria itu menyeringai. "Tahukah kau berapa banyak orang bodoh yang menggertak seperti itu di depanku? Mereka bahkan tidak mendapatkan pemakaman." Diam-diam Zero merogoh ranselnya dan bertanya, apakah pembicaraan mereka sudah selesai. Tiba-tiba sebuah pistol diarahkan ke kepalanya. Namun hal itu sama sekali tidak menakutkannya, karena ia sudah menantikannya. Seketika, lengannya tertutup oleh prostesis mekanis yang pernah ia gunakan saat melarikan diri dari laboratorium. Ia langsung melompat dari kursinya, mengarahkan tangannya pada salah satu bandit, dan menembakkan sinar energi biru. Peluru-peluru energi itu langsung menghantam para penjaga bersenjata di pintu masuk. Leopard panik saat melihat mekanisme di lengan Zero. Dia berteriak, menanyakan benda apa yang dilihatnya. Ia segera memerintahkan semua bandit di luar untuk masuk dan membunuh pria itu. Salah satu penjaga tidak mengerti mengapa semua orang harus dipanggil untuk melawan satu orang saja, padahal orang-orang di dalam seharusnya bisa mengatasinya. Namun tiba-tiba, para bandit itu dihantam oleh tembakan senapan yang kuat. Itu bukan tembakan dari Zero, melainkan dari organisasi tentara bayaran sipil, skuad lebah stinging, yang memerintahkan semua orang untuk tidak bergerak agar semuanya cepat selesai. Tapi Zero tidak berniat berhenti. Kekacauan pun pecah, dan ia berlari menghindari dua pihak yang saling bertarung. Mereka juga tidak melupakannya dan berusaha menembaknya. Namun ia bergerak terlalu cepat dan bersembunyi di balik kontainer. Komandan pasukan khusus itu memerintahkan grup A untuk membuka tembakan demi menahannya dan mendekat. Sementara grup B
diminta memutari dan menekannya dari belakang. Zero mencoba bersembunyi di balik salah satu kontainer, tetapi tim B dengan cepat menemukannya. Mereka membuka tembakan, dan Zero mengintip dari balik kontainer untuk membalas dengan tembakan dari tangannya. Pasukan itu segera menghindar dan berlindung. Memanfaatkan jeda tersebut, Zero berlari menuju tempat lain. Para bandit tidak mengerti dari mana para tentara bayaran itu datang. Tetapi Leopard menduga, mereka memang datang untuk mengejar pria itu. Sementara itu, Zero berhasil berlari ke balik kontainer lain. Ia berlutut dan mulai mencari sesuatu di sakunya. Ia mengeluarkan konsol game, membukanya, lalu menyambungkannya untuk mengendalikan robot. Sambil tersenyum, Zero berkata bahwa ia memang sudah siap menghadapi skenario seperti ini. Mata robot itu menyala, dan ia siap menyerang. Tiba-tiba, robot itu muncul di hadapan para tentara bayaran, dan langsung menyapu mereka dengan tembakan senapan mesin. Komandan mereka terkejut melihat robot tempur itu, dan memerintahkan tembakan mematikan segera dilakukan. Dentingan peluru yang menghantam logam terdengar nyaring, namun seolah tidak memberi pengaruh berarti pada robot itu. Sistem memberitahu Zero bahwa amunisinya tinggal 27% dan salah satu sensornya rusak. Robot itu sudah mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki. Zero sadar bahwa mekanismenya tak akan bertahan lama, tapi ia harus menghabisi para pengejarnya sekarang. Komandan pasukannya melihat robot itu berhenti, mengira serangan mereka berhasil, dan memerintahkan untuk terus menembak. Leopard menyadari bahwa robot itu telah mengalihkan perhatian para tentara bayaran, sehingga mereka punya kesempatan bagus untuk menangkap Zero. Tapi Zero sudah menyiapkan rencana lain untuk situasi ini. Layar sistemnya menyala merah, memberitahu bahwa ia telah mengaktifkan sistem penghancuran diri. Sang pahlawan bersembunyi di balik kontainer dan menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Robot itu berhenti berfungsi. Para tentara bayaran mendekat, namun tiba-tiba mereka menyadari ada yang tidak beres. Sebuah ledakan besar mengguncang seluruh area, menghancurkan dan mencerai-beraikan mereka ke segala arah. Leopard terjatuh ke tanah dan terkejut, karena Zero meledakkan robot itu di dalam kota. Sementara itu, seorang pria di dalam mobil hitam yang sedang mengawasi pertempuran, mulai mengumpat. Atasannya menginginkan operasi ini dilakukan secara rahasia, namun sekarang, peristiwa ini pasti akan menghiasi semua halaman depan berita. Mereka semua harus segera ditangkap, begitu ujar pria berjas hitam. Beberapa menit kemudian, Divisi 13 sudah tiba di lokasi. Setelah mendengar ledakan, salah satu komandan memerintahkan semua orang untuk tiarap dan menyerah. Para bandit yang selamat langsung mengangkat tangan, tak ada yang mau berurusan dengan Divisi 13. Leopard terkejut, karena kedatangan mereka ke tempat itu. Kepala mafia itu teringat akan perkataan Zero sebelumnya. Leopard lalu memerintahkan anak buahnya untuk memberinya laptop. Ia mengetik nama Zero di internet, dan menemukan bahwa ada hadiah $150.000 untuk kepalanya, serta ia diburu oleh organisasi Mengya. Laptop itu terlepas dari tangannya, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seharusnya ia percaya dengan semua yang dikatakan pria itu. Saat itu juga, Leopard memutuskan bahwa itu sudah cukup. Ia keluar bersama para banditnya dan menyerah secara sukarela. Pasukan Divisi 13 memborgol mereka, dan memasukkan semuanya ke dalam mobil. Salah satu anggota divisi melihat komandan tentara bayaran yang akan memapah prajuritnya, lalu memerintahkannya untuk tidak bergerak. Lalu Zero berpikir, seluruh misinya akan sia-sia jika Divisi 13 mengetahui dan mencuri kemampuannya dari sisa tentara bayaran itu. Maka ia menembakkan sinar energi ke arah sang komandan untuk menyelesaikan misinya. Itu adalah tembakan terakhirnya. Seorang prajurit Divisi 13 berteriak,
agar Zero mengangkat tangan dan menyerah. Zero menuruti perintah itu, karena misinya sudah selesai. Sistem melaporkan bahwa ia menerima 10.000 poin, dan ia juga memenuhi kondisi rahasia, membunuh semua 6 penyerang. Untuk itu, ia memperoleh kartu peningkatan kemampuan. Zero lalu dibawa untuk diinterogasi ke markas Divisi 13. Seorang pria memperkenalkan diri sebagai petugas intelijen dari Divisi Pertahanan Strategis Nasional Naga Bintang dan mengatakan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Zero menjawab bahwa ia mengingatnya. Orang itu bernama Carl, pria yang pernah ke bengkel untuk membenarkan mobilnya dan mempunyai dompet yang tipis. Pria berkacamata yang berada di sana memerintahkan Zero untuk berhenti bercanda karena mereka sedang dalam interogasi. Ia ingin tahu mengapa Mengya mengumumkan hadiah sebesar $150.000 untuk kepala Zero. Jika Zero tidak tahu alasannya, maka ia harus memberikan semua informasi yang ia miliki. Zero berkata bahwa ia tidak takut pada paman menakutkan itu. Jika mereka ingin ia bekerja sama, sebaiknya mereka menunjukkan sedikit rasa hormat dan mempertemukannya dengan orang yang lebih kompeten. Ia menatap kedua pria di depannya dan mengatakan bahwa keduanya tidak kompeten baginya. Orang yang mengawasi interogasi dari balik kaca kemudian mengambil mikrofon dan memperkenalkan diri sebagai kepala intelijen. Ia berkata akan berbicara langsung dengan Zero, dan Zero menyetujuinya, dan interogasi pun dimulai. Kepala intelijen bertanya, apakah Zero adalah anggota organisasi Mengya? Zero menjawab bahwa ia dulunya memang anggota Mengya. Ketika ditanya posisinya, Zero menjawab bahwa ia adalah bagian logistik yang mempelajari senjata mekanis. Kepala intelijen langsung membantah, Mengya tidak akan memberi hadiah sebesar itu untuk seorang logistik. Ia memperingatkan Zero agar tidak berbohong, karena mereka punya banyak cara untuk memaksanya bicara. Zero tersenyum dan mengucapkan kalimat yang membuat semua orang bingung. Catatan pesan 4 Juni, kalender galaksi tahun 687. Lokasi sinyal, planet Aquaria. Tujuan, pangkalan ke-8 Dark Star Planet. Isi pesan, sangat rahasia. Kepala intelijen terdiam, Carl dan pria berkacamata saling pandang, tanpa memahami apa yang dikatakan Zero. Setelah jeda singkat, kepala intelijen bertanya, apakah ia yakin dengan ucapannya? Zero menjawab bahwa jika ia tidak melihat pesan itu sendiri, ia tidak akan tahu soal Dark Star. Menurut pengaturan di dalam game, kekuatan antar bintang di planet Aquaria masih menjadi rahasia besar. Kekuatan antar bintang yang pernah berhubungan dengan peradaban maju Aquaria disebut Godora. Dark Star awalnya bagian dari Godora, tetapi kemudian memisahkan diri dan kini bermusuhan. Jika Mengya menjalin kontak dengan Dark Star, itu akan menjadi bencana bagi 6 negara. Zero tahu bahwa dengan menyebutkan hal ini, ia akan segera menarik perhatian Star Dragon atau naga bintang. Zero lalu bertanya, apakah mereka bisa mulai membicarakan kerjasama? Kepala intelijen menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Zero memberikan informasi tentang 3 pangkalan rahasia Mengya di wilayah Star Dragon, menyebutnya sebagai tanda hormat atas kerja sama mereka. Apakah kau hanya tahu 3? Tanya kepala intelijen. Zero menjawab bahwa tentu saja tidak, ia akan menunggu mereka memeriksa informasi itu sebelum membicarakan sisanya. Ketika ditanya syaratnya, Zero mengatakan ia hanya ingin bekerja sama dengan mereka dalam kasus Mengya. Kepala intelijen berkata bahwa ia harus melaporkan pembicaraan ini pada atasan, sehingga Zero harus tetap di sana. Zero menegaskan agar mereka tidak membuatnya menunggu lama, karena ia hanya mengambil cuti 1 hari. Tidak lama kemudian, para petinggi berkumpul di kantor untuk membahas situasi ini. Kepala intelijen menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada,
mereka bisa mempercayai Zero dan bekerja sama dengannya. Seorang penasihat menolak, mengatakan informasi itu bisa saja palsu. Namun pria lain bersetelan rapi berpendapat sebaliknya. Zero adalah buronan Meng-nya, dan hanya bisa mengandalkan mereka untuk bertahan hidup, sehingga tak ada alasan meragukan ketulusannya. Salah satu penasihat lain dengan lantang bersikeras, agar Zero ditahan, dan dipaksa memberikan semua informasinya. Ia mengatakan, Divisi 13 tidak perlu bernegosiasi dengan siapapun. Kepala intelijen membantah, menyebut bahwa Zero sudah menunjukkan itikat baik, dan mereka tidak seharusnya menolak bantuan orang yang mau membantu mereka. Perdebatan pun memanas, sampai-sampai mereka saling menyebut pengecut dan bodoh. Tiba-tiba sang direktur menghentikan perdebatan. Ia berkata, bahwa mereka bisa sekaligus bekerja sama, dan mengawasi Zero. Akan lebih baik jika ia ditempatkan di divisi mereka. Penasihat tua itu mengusulkan, agar Zero ditempatkan di departemen logistik, supaya manfaatnya bisa dimaksimalkan, dan gerak-geriknya lebih mudah diawasi, karena orang dari departemen itu tidak bisa keluar markas. Namun direktur menolak. Menurutnya, Zero punya pengalaman tempur, sehingga lebih baik ia ditempatkan di Departemen Operasi Rahasia untuk melawan Meng-nya. Dengan begitu, niat sebenarnya Zero akan terlihat jelas. Beberapa saat kemudian di tempat lain, di sayap lain markas, terdengar suara teriakan. Seorang pria berkacamata yang tampak seperti ilmuwan, sedang memeriksa prostesis Zero dan berkata, bahwa perangkat rusak itu memiliki 4 lapisan enkripsi. Pembuatnya sangat luar biasa. Penasihat tua yang tadi datang ke ruangan itu dan bertanya, apakah ilmuwan itu bisa memecahkan perangkat tersebut? Ilmuwan menjawab, bahwa tak ada yang istimewa dari perangkat itu, selain enkripsinya yang kuat. Menurutnya, pembuatnya kemungkinan orang desa biasa, yang menganggap segala macam barang rongsokan itu berharga. Penasihat itu tersenyum sinis, lalu mengejek dengan bertanya, apakah penemuan sang ilmuwan bisa lebih baik dari pria itu? Seperti penemuan bom lengket berlapis tanah liat, senjata mekanis, yang tak pernah kena sasaran. Atau payudara palsu, dengan puting yang menembakkan jarum beracun. 2 agen yang pernah terkena jarum mereka sendiri, karena salah memasang payudara itu, bahkan masih dirawat di rumah sakit. Sang ilmuwan hanya terdiam dan malu, tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, kepala intelijen sedang berbicara lewat telepon. Ia mengatakan, akan memastikan Zero masuk ke Departemen Operasi Rahasia. Di ujung telepon, orang yang mendengar itu adalah pria yang pernah dibuatkan prostesis tangan oleh Zero. Ia berkata, bahwa Zero tidak hanya bisa memberikan informasi berharga, tetapi ia juga punya firasat, bahwa pria itu akan memainkan peran penting, dalam pertempuran mereka melawan Meng-nya. Zero masih dikurung di markas. Dan pada hari berikutnya, terdengar keributan di salah satu kota terbengkalai. Tank-tank menyerang markas. Pihak berwenang tak percaya, bahwa organisasi Meng-nya berani membangun markas di negara mereka, dan sekarang salah satunya sedang diserang. Para prajurit Meng-nya tidak mengerti, dari mana pasukan Star Dragon bisa muncul di sini, karena lokasi mereka bersifat rahasia. Sementara itu, di markas kedua organisasi Meng-nya, suara bising kembali terdengar akibat deru mesin tank dan kendaraan lapis baja. Seorang gadis berambut biru, dari skuad agen khusus Star Dragon merasa kesal, karena mereka harus beristirahat, sementara pemimpin mereka masih memulihkan diri dari luka. Tampaknya atasan mereka tidak menganggap mereka sebagai manusia. Sementara itu, seorang pria berusaha membobol pintu terkunci. Begitu sistem keamanan menyadari adanya upaya pembobolan, alarm pun berbunyi, menandakan sistem keamanan utama telah diretas. Semua skuad diperintahkan segera menuju ruang utama. Mendengar langkah para prajurit yang mendekat, gadis itu meminta sang peretas yang bernama Linyao untuk bergegas. Ia menjawab, bahwa ia sudah berhasil masuk, tapi membutuhkan 3 menit lagi,
sedangkan pasukan lawan akan tiba dalam waktu kurang dari 1 menit. Anggota ketiga skuad itu mengambil tasnya dan mengatakan bahwa komandan mereka telah memberikan perangkat baru sebelum misi ini. Peretas itu meragukan perangkat baru tersebut, karena menurutnya, hanya orang-orang bodoh yang bekerja di departemen pengembangan. Gadis itu mengeluarkan sebuah lengan mekanis, dan berkata bahwa mereka tidak punya pilihan. Jika datanya rusak, semua usaha mereka akan sia-sia. Ia memutuskan untuk percaya pada perangkat baru itu. Memasang prostesis mekanis tersebut, gadis itu berlari dan menghantam pintu yang terkunci. Pintu itu langsung jebol, membuatnya terkejut akan kekuatan perangkat itu. Sang peretas berkata bahwa ia akan meretas semua data. Sementara 2 anggota lainnya harus melindunginya. Mereka segera menghadapi para prajurit yang mendekat. Beberapa menit kemudian, sistem melaporkan bahwa proses pemformatan selesai dan sistem penghancuran diri aktif. Saatnya untuk kabur. Gadis itu bertanya, apakah semua data sudah diambil, dan peretas mengkonfirmasi bahwa semuanya telah diunduh. Beberapa menit kemudian, ledakan besar menghancurkan markas Mengia berikutnya. Sementara itu, di salah satu markas Mengia yang lain, dengan suasana tenang, seorang pria bersetelan melapor kepada pemimpinnya bahwa markas ke-45 telah dihancurkan oleh Star Dragon. Pemimpin Mengia tidak percaya. Ia bertanya, bagaimana pihak musuh bisa mengetahui lokasinya. Masih belum jelas, mungkin Zero yang melakukannya. Namun sang pemimpin menolak dugaan itu. Seorang subjek uji coba biasa tidak mungkin mengetahui rahasia sebesar itu. Setelah menyuruh bawahannya pergi, sang pemimpin menekan sebuah tombol yang mengenali identitasnya dan menghubungkannya ke saluran pribadi. Sebuah hologram pria tak dikenal muncul. Ia memerintahkan agar semua orang yang memiliki akses ke informasi lokasi markas diperiksa secara diam-diam dan segera melapor jika ditemukan sesuatu. Sudah saatnya membersihkan organisasi dari para pengkhianat. Sementara itu, skuad khusus Star Dragon melaporkan keberhasilan misi mereka. Sang atasan memuji, karena kali ini mereka memperoleh banyak informasi berharga. Ia juga meminta agar tangan tersebut dikembalikan ke markas, dan bertanya, apakah mereka menyukai perangkat itu. Dengan mata berbinar, gadis itu menjawab antusias, bahwa berkat perangkat tersebut, mereka bisa mengevakuasi diri dengan mudah. Ia ingin tahu, siapa orang jenius yang membuatnya. Tapi sayangnya, sang atasan tidak bisa memberitahu. Gadis itu kembali bertanya, apakah mereka akan mendapatkannya lagi? Dan sang atasan menjawab, bahwa hal itu tergantung pada keputusan pihak yang lebih tinggi. Sementara itu, di bengkel tempat Zero pernah belajar, seorang gadis gelisah tak bisa tenang. Lukian khawatir karena Zero telah menghilang selama 3 hari. Kakeknya menyarankan agar ia tetap optimis. Mungkin saja Zero sudah mati. Air mata mengalir di pipi Lukian, dan ia memohon agar sang kakek membantu mencarinya. Kakek Lu menjawab bahwa ketika Lukian mencuri buku-bukunya, ia bahkan tidak menganggapnya sebagai cucunya. Tapi gadis itu menjawab, kalau begitu, kurasa aku harus menjual semua koleksi minuman anggurmu yang kau sembunyikan di bawah lantai kamarmu. Apa yang kau bicarakan? Apa kau pikir kakekmu ini sekecil hati itu? Kalau kau hanya ingin menemukannya, serahkan padaku, jawab sang kakek. Beberapa waktu kemudian, telepon berdering di kantor seorang pria dengan lengan prostetik. Lu bertanya, apa yang sedang dilakukan Zero? Pria itu menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Zero hanya ingin bekerja sama dengan mereka. Lu lalu berkata, baiklah, kirim dia kembali atau cucuku akan menghancurkan semua koleksi anggurku. Pria itu menjawab bahwa ia tidak bisa, karena aturan tidak mengizinkan. Lu mengingatkan bahwa dialah yang membuat aturan itu, dan memintanya untuk mengirim Zero kembali. Karena ia masih berutang budi padanya, dari kejadian terakhir.
Menjelang malam, sebuah mobil hitam dengan kaca bening berhenti di depan bengkel. Pintu terbuka, dan Zero keluar dengan tenang, lalu masuk ke bengkel. Pada detik itu juga, Lukian yang marah langsung menyerangnya, dengan pertanyaan kemana saja ia pergi. Mereka benar-benar khawatir padanya. Gadis itu berkata, "Kau bukan dari negara ini, sesuatu bisa saja terjadi padamu. Kami bahkan hampir menelepon polisi." "Kemana saja kau pergi?" serunya. Zero sedikit gugup dan berkata, bahwa ia hanya berjalan-jalan. Lukian mencubit telinganya dan menuntut alasan yang lebih masuk akal. Zero menjawab santai, bahwa menurutnya, alasan itu sudah cukup bagus. Tiba-tiba Lukian melunak dan berkata, bahwa ia melihat berita di TV kemarin, tentang baku tembak di tempat pembuangan sampah. Ia khawatir sesuatu terjadi pada Zero. Zero terkejut mendengar gadis itu khawatir padanya. Ia bahkan belum sempat menelponnya. Percakapan mereka terhenti ketika kakek Lukian masuk dan berkata bahwa ia sempat mengira Zero tidak akan kembali hidup-hidup dan merasa menyesal karena ternyata ia kembali. Lukian kemudian berkata bahwa ia akan membelikan Zero ponsel agar mereka selalu bisa berhubungan. Namun Zero langsung mengeluarkan ponsel dari sakunya dan berkata bahwa ia sudah punya. Kakek Lu yang melihat perangkat itu, langsung mengenalinya sebagai ponsel dari Divisi 13. Lalu bertanya, apakah Zero sudah bergabung? Zero menjelaskan bahwa ia adalah tersangka penting, sehingga Divisi 13 memberinya ponsel itu untuk melacak dan menghubunginya. Ia wajib membawanya 24 jam sehari. Kakek Lu langsung memarahi Zero, mengatakan bahwa Divisi 13 tidak akan memberitahunya kalau mereka hanya ingin mengawasinya. Tidak ada jalan keluar dari bergabung dengan Divisi 13, jadi ia harus segera pergi, kecuali Zero tertarik pada cucunya. Lukian langsung salah tingkah, dan berkata bahwa mereka salah paham. Kakek Lu kembali berkata bahwa Zero tidak paham soal perasaan anak muda. Bukannya Lukian masih kecil, tapi Zero perlu berusaha, karena sang kakek masih ingin menggendong cicitnya suatu hari nanti. Mendengar itu, Lukian memerah karena malu. Kakek pun pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang canggung. Zero memutuskan untuk memecah suasana, mengatakan bahwa kakeknya hanya bercanda dan ia salah paham. Lukian menatapnya sebentar, lalu berkata, kalau Zero bilang begitu, maka biarlah begitu. Kemudian gadis itu berlalu pergi. Beberapa menit kemudian di kamarnya, Zero merasa ia mungkin salah bicara. Menurutnya, para orang tua yang terobsesi ingin punya cucu, baginya cukup menakutkan. Tiba-tiba, ia menerima pesan dari sistem. Sistem melaporkan bahwa kehancuran Mengya telah mencapai 2%. Sepertinya tidak sia-sia ia memberikan laporan pada Divisi 13. Sistem juga menganggap koneksi dengan intelijen sebagai penetrasi tidak langsung. Zero menyimpulkan bahwa lebih baik ia melawan organisasi itu sendiri. Ia tahu, Mengya pasti sedang memperkuat kekuatan mereka, jadi ia harus mengambil risiko untuk mendapatkan rancangan baru dan meningkatkan peralatannya. Keesokan harinya, setelah melakukan beberapa eksperimen, ia berhasil menciptakan peluru ledak besar. Ia merasa ini sudah cukup, meskipun hanya senjata level awal, yang tak bisa terlalu diandalkan. Saat itu juga, mobil hitam Divisi 13, kembali berhenti di depan bengkel. Zero mengenalinya dari suara klakson. Saat keluar, ia bertanya kepada pria yang sudah dikenalnya. Ada alasan apa mereka datang? Pria itu berkata bahwa laporan Zero sudah diverifikasi dan kini divisi percaya pada ketulusannya. Mereka siap bekerja sama dan memutuskan untuk menerima Zero ke dalam Divisi 13. Zero juga akan ditempatkan di Departemen Operasi Rahasia dengan penugasan ke 1 Regu nanti. Mereka berjabat tangan, dan Zero merasa ini adalah cara untuk menyerang Mengya secara langsung. Sementara itu,
Luqian duduk di sofa, memeluk bantal sambil memikirkan perasaannya. Ia merasa sedikit menghormati Zero, bukan kagum, tapi bagaimana kalau Zero benar-benar menyukainya. Tiba-tiba, Zero muncul di hadapannya dan berkata ingin bicara. Luqian terkejut dan langsung meminta maaf, mengatakan bahwa Zero adalah orang baik. Zero tersenyum melihat reaksinya dan berkata bahwa negaranya ingin ia menjadi pegawai sipil, dan ia tidak bisa menolak. Namun ia berjanji akan membantu bengkel kapanpun ia bisa, karena ia tidak ingin usaha itu hilang. Luqian mendekat dan memintanya untuk berhati-hati. Zero berjanji akan menepati kata-katanya, dan jika tidak, Luqian mengancam akan memotong gajinya. Zero hanya tersenyum dan mengiyakannya. Kini, tampaknya sudah tidak ada lagi kesalahpahaman di antara mereka. Sementara itu, di Departemen Logistik Divisi ke-13, suasana sedang sibuk. Seorang gadis berambut biru kuncir 2, dari pasukan khusus datang dan bertanya, siapa di antara mereka yang bernama Luo Xuan. Para teknisi berbakat itu langsung mengangkat kepala, dan saling berpandangan dengan penuh semangat, ketika melihat kecantikan itu di ruangan mereka. Luo Xuan yang merupakan pengembang utama, dengan ragu mengaku, bahwa dialah orangnya. Lalu bertanya siapa nama sang gadis. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Lialin. Ia mengatakan, mendengar bahwa Luo Xuan adalah salah satu yang terbaik di Departemen Logistik. Mendekat ke arah Luo Xuan, Lialin bertanya, apakah dia yang membuat lengan mekanik itu? Ilmuwan itu mengatakan, apakah ada yang salah dengannya? Menurutnya tidak heran kalau ada yang salah, mengingat yang membuat hanyalah orang sederhana seperti pria itu. Tetapi Lialin menjelaskan bahwa lengan itu justru sangat berguna baginya, dan ia ingin memesannya secara pribadi. Luo Xuan menjadi canggung dan tidak tahu harus menjawab apa, lalu akhirnya berkata bahwa itu bukan buatannya. Lialin langsung kesal, karena dia tidak memberitahu lebih awal, dan menganggap dirinya hanya membuang waktunya saja. Gadis itu pun meninggalkan ruangan dengan marah, sementara rekan-rekan Luo Xuan menahan tawa. Luo Xuan bertanya, kenapa mereka tertawa? Dengan marah Luo Xuan berkata, bahwa kemungkinan besar, orang baru itu akan dikirim ke tim mereka. Dan saat itu terjadi, ia akan mengajari si pendatang baru tersebut beberapa pelajaran. Beberapa waktu kemudian, sang tokoh utama, Zero, tiba di distrik Naga Bintang Divisi ke-13, tepatnya di Departemen Operasi Rahasia. Lialin sedang duduk bersama pasukan khususnya ketika melihat Zero. Ia menduga, inilah orang yang secara pribadi ditugaskan oleh direktur ke tim mereka. Zero memperkenalkan diri sebagai mekanik baru mereka. Seorang pria berambut hijau, dengan kacamata pengaman, memperkenalkan diri sebagai Li Nyao, sang peretas tim. Seorang pria pendiam dan suram, dengan bekas luka di pipi, hanya memperkenalkan diri singkat, sebagai Lan Beite, sang penembak jitu. Lialin bertanya, mengapa Zero mengenakan masker? Apakah dia menyembunyikan wajahnya, karena tidak percaya pada mereka? Zero menjawab, bahwa identitasnya bersifat rahasia. Lialin langsung berpikir, seorang mekanik dengan identitas rahasia, berarti dialah pencipta lengan mekanik itu. Zero mengkonfirmasi tebakannya, lalu bertanya bagaimana dia tahu. Lialin langsung mendekat, menepuk bahunya, dan bertanya, apakah dia bisa membuatkan lengan yang sama lagi untuknya. Zero mengatakan bisa, asalkan biayanya ditanggung Lialin. Gadis itu segera menyebutnya pelit, dan Zero membalas, bahwa dia bahkan belum tahu namanya. Lialin pun memperkenalkan diri secara resmi, sebagai petarung jarak dekat tim itu. Zero bertanya, berapa jumlah anggota tim mereka? Lialin menjawab, hanya 4 orang. Kapten mereka saat ini di rumah sakit, seorang ahli tinju. Mendengar itu, Zero menduga tim ini sering mendapat misi paling sulit dan berbahaya. Namun Lialin menjelaskan, kaptennya masuk rumah sakit bukan karena misi, melainkan keracunan.
Percakapan mereka terhenti saat bunyi notifikasi terdengar. Linyao segera duduk di depan komputer dan melihat bahwa meski ada anggota baru, markas telah memberi mereka misi baru, yaitu menangkap laba-laba hitam yang bersembunyi di ibu kota barat. Lialin mengenal nama itu, seorang pemburu hadiah yang terakhir kali berhasil lolos dari agen mereka dengan meledakkan 2 ruas jalan. Pada saat itu, jendela sistem muncul di depan Zero dengan tugas untuk menghancurkan laba-laba hitam. Lan Beite bertanya, kapan mereka berangkat? Lialin menjawab, tidak perlu terburu-buru, karena Departemen Intelijen sudah menemukan lokasinya. Mereka akan berangkat malam nanti. Lalu malam harinya, mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan hasil pengintaian. Linyao mengatakan bahwa karena ini adalah misi pertama Zero, ia akan bertugas memantau area sebagai mata dan telinga tim. Tugasnya hanya melaporkan semua informasi yang ia peroleh. Zero menganggap tugas itu mudah, meski sebenarnya ia ingin bertarung melawan musuh. Operasi dimulai. Tim menempati posisi masing-masing, sementara Zero memantau situasi. Lambaite mengarahkan senapannya ke sebuah gedung. Lialin yang sudah siap bertarung, mengatakan bahwa gedung itu adalah markas laba-laba hitam. Ia berada di lantai 3, dan kemungkinan besar sangat berhati-hati, sehingga tidak membuat suara. Namun Zero berkata, tidak perlu berhati-hati, karena laba-laba hitam sudah mengetahui keberadaan mereka. Lialin terkejut dan bertanya bagaimana dia tahu. Saat itu, sosok gelap seorang pria muncul di atap rumah, mengawasi mereka. Tembakan langsung dilepaskan ke arah tim, namun mereka berhasil menghindar. Lialin membenarkan ucapan Zero, kini ia bisa melihat sendiri bahwa mereka telah ketahuan. Sekelompok pria bertopeng dengan rompi anti peluru berlari mendekat, semuanya bersenjata senapan mesin. Linyao panik karena ternyata informasi intelijen salah besar. Laba-laba hitam tidak sendirian di sini. Pertempuran pun pecah. Lan Beite dan Linyao menembak balik ke arah musuh. Sementara, Lialin langsung menjatuhkan siapapun yang berani mendekat. Dari kejauhan, sang laba-laba mengamati sambil tertawa, mengolok-olok bahwa anjing-anjing divisi 13 berani datang ke wilayahnya. Seorang pria besar dengan tato laba-laba di wajahnya berkata, bahwa karena anak-anak ini berani menantangnya, ia akan mencabik-cabik mereka. Sang kriminal memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka, tetapi Lialin hanya menyebut mereka memalukan. Gadis itu meraih pedangnya dan berkata kepada rekan-rekannya, bahwa ia akan menyerahkan para pion ini pada mereka, sementara ia sendiri akan mengurus target utama. Layaknya seekor kucing, Lialin melompat dengan kecepatan luar biasa, menempuh jarak besar, hanya dalam beberapa detik. Ia melayang ke arah sang kriminal sambil mengayunkan pedangnya. Namun si laba-laba hitam dengan mudah menghindar, hanya dengan melompat mundur. Pria itu mengatakan bahwa ia menghargai keberanian Lialin, tapi ia akan segera menghabisinya. Kesombongan itu membuat Lialin marah. Laba-laba hitam mengucapkan selamat tinggal pada si cantik, lalu menembaknya dengan senapan mesin. Tapi Lialin tetap lincah dan gesit seperti kucing, membungkuk dan menghindari peluru. Gadis itu mendarat tepat di dekat lawannya, sementara sang laba-laba kehabisan peluru. Ia sadar bahwa Lialin unggul dalam pertarungan jarak dekat, sehingga pertempuran ini tidak akan mudah. Lialin kembali menyerang dengan pedang, namun sang pria menangkisnya, menggunakan senapan mesin sebagai perisai. Lialin langsung menyadari bahwa lawannya lemah dalam pertarungan jarak dekat. Ini adalah peluangnya. Ia melompat, mengarahkan pedangnya ke kepala laba-laba hitam, bersiap mengucapkan salam perpisahan. Namun tiba-tiba, ia menekan tuas di gagang pedang, membuat bilahnya memanjang seketika, dan menebas leher sang pria. Laba-laba hitam jatuh berlutut, sambil memegangi lehernya. Ia tidak percaya bahwa bilah pedang itu bisa memanjang.
Namun tiba-tiba ia tertawa dan berkata bahwa itu tidak cukup untuk membunuhnya. Mengatakan bahwa Lialin tidak akan mampu membunuhnya. Pria itu mulai tersedak darahnya sendiri yang memancar deras dari luka di leher. Pada akhirnya, ia terjatuh dan tewas. Lialin berkata pada Zero bahwa ia berterima kasih padanya karena telah membuatkan pedang yang luar biasa untuknya. Namun Zero memperingatkan agar ia tidak lengah, karena laba-laba hitam itu belum tentu benar-benar mati. Lialin tidak percaya. Menurutnya, dari wajahnya saja sudah jelas tidak ada tanda kehidupan. Zero berkata bahwa kekuatannya bukan hal biasa, dan menyarankan untuk membuka topeng musuh yang telah dikalahkan, agar mereka bisa melihat sendiri. Lialin kembali ke tim yang sedang memeriksa jasad laba-laba hitam. Ia mulai mengejek Zero, berkata bahwa ia tahu segalanya, lebih baik daripada si pendatang baru. Namun Lanbeite memilih berhati-hati dan mengikuti saran Zero. Ia membuka topeng sang kriminal, melihat tanda laba-laba hitam di wajahnya. Tapi apakah ini benar-benar manusia? Tanpa ragu, Lanbeite menembak jasad itu lagi dengan senapan sniper. Zero segera memerintahkan agar mereka menembak kepala musuh secepat mungkin. Saat membuka topeng para penyerang lain, mereka terkejut ketakutan. Ternyata semua orang yang menyerang mereka itu tidak memiliki wajah. Zero terus memantau situasi melalui drone, mengarahkan pasukan dan melindungi mereka dari bahaya. Ia memberikan instruksi tegas, yang mati di arah jarum jam, penggal kepalanya. Yang kedua di arah pukul 4. Pasukan terus menghancurkan para monster, dengan menembak kepala mereka, atau mencabutnya langsung, satu-satunya cara untuk mengalahkan makhluk aneh ini. Akhirnya, mereka membunuh semuanya, kecuali satu. Lanbeite bertanya, apa yang harus dilakukan terhadap yang tersisa, dan Zero langsung berteriak, agar mereka tidak membunuhnya. Seekor monster mirip zombie berlari ke arah mereka, dan Zero memerintahkan untuk melumpuhkan tangan dan kakinya. Makhluk bertato laba-laba itu berkata bahwa mereka tak akan bisa membunuhnya, jadi tidak ada gunanya membuang waktu dan tenaga. Namun Lanbeite tiba-tiba menangkapnya dan memelintir tubuhnya. Laba-laba hitam itu terkejut, bagaimana mereka bisa mengetahui kekuatannya. Zero berkata bahwa kemampuannya adalah parasitic copying. Dalam periode tertentu, ia bisa menciptakan salinan tanpa wajah. Klon-klon itu mengikuti dirinya dalam radius tertentu, dan ia bisa bereinkarnasi tanpa henti ke tubuh klon terdekat. Di tempat itu hanya ada 10, sedangkan sisanya ia sembunyikan di seluruh dunia. Laba-laba hitam tak percaya, dan bertanya siapa Zero sebenarnya, serta apa yang ia ketahui tentang kemampuannya. Namun Zero tak menghiraukan, melainkan melihat sistem yang memberinya 40.000 poin, hanya karena berhasil menangkap sang laba-laba. Misi pun sukses dan mereka kembali ke markas. Zero pergi ke bengkel menemui Lukian, yang berterima kasih, karena telah memperluas ruang bengkel. Sebentar lagi ia bisa memakai ruangan baru itu. Zero senang, karena setelah Lialin mempromosikan pisaunya, ia kebanjiran pesanan dari para agen. Jika terus begini, ia akan kaya raya. Sementara itu, di Star Dragon, salah satu bos murka, karena Zero tidak mau memberikan rancangan cetak biru pisaunya. Penasihatnya menyarankan untuk mencari orang yang mau menjual pisau tersebut, lalu mereka bisa menirunya sendiri. Esok harinya, mereka mengirim seorang utusan ke Departemen Layanan Rahasia. Utusan itu, seorang pria ramah, meminta agar mereka menjual salah satu pisau buatan Zero. Namun Lialin menegaskan dengan galak bahwa itu mustahil. Semua orang tahu bahwa sekalipun mereka bisa meniru desainnya, mereka tidak boleh menjualnya pada sembarang orang. Orang-orang dari departemen itu berbalik pergi, tapi utusan itu memohon agar mereka berhenti. Ia mengaku tak bisa membuatnya sendiri dan hanya ingin mencurinya, sesuatu yang memalukan baginya. Lialin menjawab
bahwa mereka tak akan menjualnya dengan harga berapapun. Namun, ada satu orang yang menganggap uang lebih penting daripada prinsip. Ia mengeluarkan pisau dan bertanya, apakah itu yang diinginkan utusan? Saat diminta menyebut harga, ia menawar $4.700. Para pegawai lain memandangnya dengan jijik. Harganya memang tinggi, tapi utusan itu rela membayar berapapun. Mereka pun berjabat tangan, dan transaksi berhasil. Tak lama kemudian, penasihat itu membawa pisaunya kepada Luo Xuan dan bertanya, apakah ia bisa membuat tiruan yang sama persis. Luo Xuan berkata, bahwa pengerjaannya kasar dan tidak ada kode unik, sehingga ia bisa dengan mudah menggambar ulang desainnya. Penasihat itu berjanji, bahwa jika Luo Xuan berhasil, ia tak perlu lagi bekerja di bagian itu, dan akan dipromosikan ke Departemen Riset dan Pengembangan. Luo Xuan pun setuju dengan tawaran tersebut. Sementara itu, Zhou sedang bersantai di bengkel, ketika tiba-tiba ia mendapat telepon. Semua agen membatalkan pesanannya. Bagaimana bisa? Baru saja semua orang membutuhkan pisaunya. Di ujung telepon, Lialin berkata dengan kesal, bahwa Departemen Pengembangan telah menyalin desainnya, dan berencana memproduksi massal. Zhou memandangi pisau-pisau yang sudah ia buat. Ia marah karena diperlakukan seperti itu oleh para atasan. Kalau begitu, mereka tidak bisa menyalahkannya jika ia berlaku kasar. Keesokan harinya, Zhou mendatangi sebuah perusahaan senjata gelap. Mereka memeriksa produknya dan bertanya, apakah ia bisa memasok secara rutin. Namun Zhou punya rencana lain. Ia membawa 10 pisau dan menawarkan masing-masing seharga $770, serta menjual cetak birunya dengan harga $150.000. Sang aristokrat yang duduk di kursi tertarik, dan bertanya, apakah Zhou bisa menurunkan harga. Zhou menolak, dan akhirnya aristokrat itu setuju. Menjelang malam, salah satu bos melapor, bahwa Departemen Pengembangan telah mengonfirmasi laporannya, dan kini cetak biru pisau lipat itu resmi menjadi milik direktur. Direktur menunduk dan berkata, agar pria berambut kuning itu tidak terlalu cepat bergembira. Pria tersebut mengira ucapan itu, karena direktur khawatir dengan reaksi Zhou, karena telah mencetak tanpa izin Zhou. Namun kepala riset menegaskan, bahwa Zhou sangat tergantung pada divisi 13, meskipun mereka mengambil semuanya dari Zhou. Dan menurutnya, tentu saja Zhou tidak akan melakukan apapun pada mereka. Benarkah kau berpikir begitu? Tanya direktur sambil mengeluarkan amplop dari bawah tumpukan berkas. Tentu saja, jawab kepala riset, meski mulai ragu dengan ucapannya sendiri. Karena pernyataan itu, sang direktur memberikan izin kembali agar bisa menjual tangan prostesis yang telah dibuat dulu. Setelah itu, pemeriksaan mulai dilakukan di markas besar riset. Seluruh departemen menjadi ramai dan tegang. Para pekerja membicarakan pemeriksaan terbaru dengan direktur riset. Ada yang mengatakan bahwa direktur telah secara ilegal menjual senjata, namun salah satu pekerja lain tidak percaya dan menduga bahwa kemungkinan besar Zhou lah yang menjebak sang direktur. Rupanya, Zhou sudah mendapat dukungan dari pihak atasan. Begitu mendengar hal itu, para pekerja langsung diam, karena Zhou sendiri sedang berjalan ke arah mereka, ditemani oleh direktur yang terlihat sangat ramah padanya. Para karyawan tidak mengerti, bahkan direktur eksekutif bersikap begitu sopan kepadanya. Direktur lalu membawa Zhou ke kantor, untuk memperkenalkannya pada seseorang. Saat Zhou melihat siapa yang memanggilnya, ia sedikit terkejut. Ternyata itu adalah pria tua, yang pernah ia buatkan prostesis di bengkel. Orang tua itu bertanya, apakah Zhou terkejut dengan pertemuan ini? Namun sebenarnya Zhou sudah tahu siapa dia, sehingga ia mulai berpura-pura. Dengan nada datar, Zhou bertanya siapa dia. Sang pria tua menjawab, bahwa dirinya hanya berperan aktif dalam urusan divisi ke-13, dan tidak perlu dikhawatirkan. Pria tua itu ingin tahu, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah saat ini.
Zero langsung mengerti maksudnya, dan menuntut kompensasi atas kerugian yang telah ia alami. Kalian menghasilkan uang dengan menjual gambar desainku, sementara aku malah digeledah. Apa itu belum cukup? Bentaknya sambil menepuk meja. Kalau kalian tidak mencuri desainku, aku akan mendapat keuntungan lebih besar. Itu pekerjaanku sejak awal, dan kalian masih berani menyebutnya kompensasi? Kalau dari awal kalian mencoba membelinya dariku, mungkin aku akan menjualnya ke divisi. Direktur eksekutif menyarankan agar mendengarkan syarat dari Zero, berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Zero pun menyatakan syaratnya. Ia ingin melihat pengetahuan tentang teknik mesin tingkat lanjut. Permintaan itu membuat pria tua tersebut terkejut, namun ia tidak berkata apa-apa. Zero tahu ini adalah kesempatan besar, karena catatan milik 6 negara dan organisasi Mengya sangat berbeda. Dan hanya orang yang benar-benar dipercaya yang memiliki akses ke sana. Jika ia gagal sekarang, akan butuh waktu lama untuk mendapat izin keamanan tersebut. Setelah berpikir, pria tua itu berkata, "Baiklah, aku izinkan." Zero pun senang mendengarnya. Namun, Direktur riset langsung menentang, materi tingkat lanjut memerlukan izin level 5. Itu melanggar aturan. Pria tua itu menjawab, dia hanya ingin melihatnya selama 1 jam. Dalam waktu itu, tidak akan ada yang terjadi. Perdebatan berakhir begitu saja, dan tak lama kemudian, Zero dibawa ke markas bawah tanah divisi ke-13. Zero bersama pria tua dan direktur eksekutif, berdiri di depan pintu masuk. Sebelum masuk, direktur membacakan aturan. Pengawasan dilakukan 24 jam penuh, dan pintu akan otomatis tertutup dalam 1 jam. Itu sudah cukup, karena Zero hanya butuh beberapa menit untuk mempelajari yang ia mau. Pintu terbuka, dan Zero langsung menuju komputer raksasa. Setelah menelusuri sistem, ia menemukan pengetahuan senjata tingkat lanjut. Star Dragon hanya memiliki 1 material tingkat lanjut, tetapi kualitasnya sangat baik. Sistem kemudian memberitahu bahwa pengetahuan tingkat lanjut dan sintesis material tersebut telah ditemukan, lalu menawarkan 2 talenta untuk dipelajari. Zero mengonfirmasi, dan sistem meminta menunggu sebentar. Beberapa menit kemudian, sistem melaporkan keberhasilan. Misi tingkat lanjut telah selesai, dan Zero dapat memilih salah satu dari 3 opsi, Master Mekanik, Petarung Mekanis, atau Ahli Meriam. Tentu saja ia memilih menjadi mekanik, karena di kehidupan sebelumnya ia adalah yang terbaik di bidang itu. Pada saat itu, ia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Direktur tidak mengerti, mengapa Zero tersenyum lebar saat membaca pengetahuan mekanik tersebut. Sementara itu, sistem memberitahu bahwa atribut energi Zero telah berubah menjadi magnetisme. Ia mempelajari spesialisasi baru, pemikiran geometris, dan memperoleh keterampilan baru. Teknik pelatihan energi, kedekatan mekanis in-zero, meluncur, dan paduan titanium. Kini peringkat Zero adalah Superman kelas E. Ia akhirnya mengambil 1 langkah menuju keunggulannya. Namun, ia tahu, jalan menuju puncak masih panjang. Keesokan harinya, Zero kembali ke bengkel pribadinya. Setelah menaikkan level, auranya mulai memancarkan sifat magnetis, sesuatu yang cukup jarang untuk kelas mekanik. Aura adalah dasar kekuatan seorang superhuman, dan setelah mempelajari teknik untuk memperkuatnya, kekuatan Zero akan berkembang dengan sangat cepat. Sayangnya, pelatihan itu membutuhkan poin pengalaman dan stamina. Karena ia juga harus membuat senjata, ia hanya bisa berlatih 2 kali sehari. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Saat melihat layar, Zero mendapati pesan dari Lialin yang mengatakan bahwa kapten mereka telah keluar dari rumah sakit dan meminta semua orang berkumpul. Keesokan harinya, Zero pergi ke Departemen Dinas Rahasia Star Dragon. Sementara itu, si brengsek yang pernah menjual pisaunya kepada orang lain, sedang bercerita pada rekan-rekannya
bahwa Zero tidak akan lagi menjual senjata kepadanya. Ia meremehkan, menganggap Zero hanyalah mekanik biasa. Kalaupun seseorang butuh hasil karyanya, mereka akan membayar orang lain untuk menjualnya kembali. Namun, rekan-rekannya tiba-tiba mengabaikannya, dan pura-pura sibuk bekerja. Ia tidak paham bahwa semua itu karena Zero baru saja berjalan melewati mereka. Beberapa menit kemudian, Zero masuk ke ruangan tempat regu mereka berkumpul. Lialin sudah menunggunya di dalam. Seorang pria berotot dengan rambut merah dan wajah masam bertanya, apakah dia adalah anak baru. Linyao segera menjelaskan kepada Zero bahwa pria itu adalah kapten mereka. Biasanya, anggota baru hanya diterima jika kapten setuju, tetapi kali ini pihak atasan yang langsung menyetujui Zero, karena saat itu, sang kapten masih dalam masa pemulihan. Pria itu mengambil sebuah jeruk mandarin dan memperkenalkan diri sebagai kapten regu khusus, bernama Zhang Wei. Zero merasa nama itu agak aneh, karena di Tiongkok sangat populer dan sering dijadikan bahan lelucon, seolah orang tuanya tidak peduli memberinya nama yang unik. Kapten lalu berkata bahwa dengan Zero bergabung, kini tim mereka berjumlah 5 orang. Tugas Zero adalah menangani logistik dan suplai. Sekarang aku akan jujur, ujar Zhang Wei, kau tidak punya pengalaman, dan aku tidak percaya pada kemampuanmu. Mengingat semua instruksi yang pernah kau buat, dan kalau harapanku tidak terpenuhi, siapapun yang membuat kesalahan karena instruksimu, aku akan segera menendangmu keluar. Sekarang orang-orang bisa masuk ke Departemen Dinas Rahasia hanya karena koneksi. Tidak ada yang memikirkan keselamatan bawahannya. Setelah itu, kapten yang muram itu pergi, meninggalkan Zero dengan rasa kesal, karena dianggap hanya mengandalkan koneksi. Tiba-tiba laptop berbunyi, dan Linyao yang melihat langsung memeriksa. Ia mengatakan bahwa ada misi darurat, mereka harus berangkat segera. Sebuah pasukan dari divisi telah disergap saat hendak melakukan serangan mendadak ke markas Mengya, dan tim Zero diminta untuk memberikan bantuan secepatnya. Linyao berkata bahwa detail misi akan dijelaskan di pesawat, tapi mereka harus bergerak sekarang. Namun tiba-tiba, kapten memerintahkan Linyao untuk menjaga bagian belakang, dan Zero akan belajar darinya, karena masih dianggap pemula. Zero hanya menjawab singkat bahwa ia mengiyakannya, yang justru membuat Linyao terkejut. Saat regu mulai bergerak, Zero menepuk bahu Lialin dan memintanya berhenti sejenak. Ia membuka kotak berisi peluru merah dan memberikannya sebagai hadiah persahabatan. Lialin bertanya penuh semangat, apakah ini teknologi baru? Zero mengangguk, tetapi mengingatkan untuk tidak terlalu sering menggunakannya. Sistem kemudian memberi notifikasi, misi kelas E telah dimulai. Zero harus membantu regu operasi rahasia yang sedang dikejar musuh. Perannya adalah membantu tim menyelesaikan misi, dengan hadiah 8.000 poin pengalaman. Linyao mencoba menenangkan Zero dengan mengatakan bahwa kapten tidak benar-benar membencinya. Kata-katanya tak perlu diambil hati. Sementara itu, kendaraan militer melaju cepat di gurun. Salah satu anggota divisi ke-13 melihat melalui kaca spion retak bahwa mereka masih dikejar. Mereka bertanya-tanya kapan bala bantuan tiba. Ternyata, regu khusus sudah bergerak menuju lokasi. Lanbeite dan seseorang dalam baju besi melompat dari helikopter. Regu khusus mendarat dengan selamat, dan suara robot dari baju besi itu meminta para prajurit untuk tenang. Saat ia menekan tombol, topeng helmnya terbuka, menandakan bahwa bantuan telah tiba.